namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya yang terhormat Pak Surya selaku dosen pengampu mata kuliah analisis lokasi dan keuangan. Lewat kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penerapan spatial autocorrelation dan spatial clustering dalam penentuan lokasi bimbingan belajar atau bimbel di Kota Sukabumi. Dari kelompok 5 sendiri ada saya Jessica Chayani Bella PU dengan NRP akhir 1156. Saya Rayal Faruk dengan NRP akhir 1071. Saya Kalisa Negari Gitia dengan NRP akhir 1080. Saya Nazira Kurnia Arsy dengan NRP akhir 1091. Saya Alvin Naswan, NRP akhir 1163. Next. Berikut merupakan daftar isi atau outline dari pembahasan kita pada kali ini. Next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah urban dan periurban telah mendorong peningkatannya kebutuhan akan layanan pendidikan non-formal seperti bimbel sendiri. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan persaingan pendidikan yang semakin ketat, studi ini mempelajari bagaimana penerapan spatial auto-correlation dan spatial clustering dalam penentuan bimbel di Sukabumi dengan tujuan yang pertama mengetahui kecamatan yang berpotensial untuk dibangun bimbel di Kota Sukabumi. Yang kedua, bagaimana memahami proses analisis menggunakan spatial autocorrelation. Yang ketiga, bagaimana memahami proses analisis menggunakan spatial clustering dan juga memahami perbedaan antara setiap metode analisis. Next. Nah, untuk wilayah studi sendiri, di mana wilayah studi yang kami ambil itu ada di Kota Sukabumi, yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dengan luas Kota Sukabumi sendiri ada di 48,33 km persegi, dan Kota Sukabumi sendiri terbagi menjadi 7 kecamatan, yaitu Cikole, Citamiang, Warudoyong, Gunung Payu, Baros, Lembur Situ, dan Ciberiung. Next. Nah, pada wilayah studi sendiri juga terdapat 5 lokasi bimbel, yaitu Brain Academy Ruang Guru Sukabumi Sudirman, ada Ganesha Operation Samsudin Sukabumi, ada Porsus Inten Sukabumi, ada LBB Nurul Fikri RA Kosasi, dan Ganesha Operation RA Kosasi. Itu merupakan hasil dari analisis DBSCAN nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya juga, di mana dari metode DBSCAN sendiri terdapat 5 lokasi yang tergabung dalam satu klaster utama yang menunjukkan adanya konsentrasi spasial yang cukup padat. Sementara itu ada satu lokasi yang tidak tergabung dalam klaster dapat dilihat dari peta di samping. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya memasuki spatial autocorrelation yaitu global Morans 1. Sebelum itu, di mana terdapat pengertian yaitu indeks Moran 1 merupakan suatu teknik analisis spasial yang digunakan untuk menghitung hubungan spasial yang terjadi pada suatu ruang. Nah, pada analisis ini digunakan untuk mengukur autokorelasi spasial secara keseluruhan atau global di seluruh area studi. Indeks Moran 1 ini memiliki tujuan yaitu mengukur autokorelasi spasial secara global, mengidentifikasi spasial randomness atau koefisien. Moran 1 digunakan untuk uji dependensi spasial atau autokorelasi antar lokasi, di mana dapat dilihat pada di samping yaitu rumus indeks Moran global ini. Lalu pada matrik pembobot W yaitu digunakan untuk menggambarkan hubungan kedekatan ataupun kekuatan interaksi antar lokasi yang dinyatakan dalam bentuk pembobot W. Lokasi yang dekat dengan lokasi amatan diberi pembobot besar, sedangkan yang jauh itu diberi pembobot kecil. Nah, WIJ ini merupakan ukuran hubungan lokasi ke I dan ke J. Selanjutnya yaitu terdapat uji signifikansi, di mana setelah melakukan perhitungan
indeks Moran 1 dilakukan uji signifikansi untuk mengidentifikasi ada tidaknya autokorelasi spasial. Dan di sini hipotesis yang digunakan yaitu H0 sama dengan 0 ataupun tidak ada autokorelasi antar lokasi, dan H1 itu tidak sama dengan 0, yaitu ada autokorelasi antar lokasi. Nah, pengambilan keputusan H0 ditolak atau ada autokorelasi antar lokasi jika Z hitung itu lebih besar dari ZA per 2 atau p-value 5%. Dapat dilihat pada grafik ini, dan pola dasar spasial autocorrelation yang dibagi menjadi 3, yaitu dispersed, random, dan clustered. Dispersed ini merupakan pola acak, random pola tersebar, mohon maaf, dan pola random ini merupakan pola acak, dan pola cluster ini pola terkumpul. Selanjutnya yaitu indeks Moran 1, di mana pada penelitian ini menggunakan indeks Moran 1 global untuk uji, dan Moran 1 global ini merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel memiliki pola spasial tertentu, baik terkelompok, klaster, tersebar, dispersed, atau acak random dalam suatu wilayah. Masuk ke tahap perhitungan. Studi kami bertujuan untuk menentukan variabel memiliki pola spasial tertentu yang berpotensial untuk dibangun bimbingan belajar di Kota Sukabumi. Sehingga variabel yang digunakan yaitu jumlah sekolah di Kota Sukabumi dengan data yang didapatkan seperti pada tabel di samping. Dapat dilihat yaitu jumlah siswa per kecamatan dengan total sekian dan rata-rata sekian. Selanjutnya pada tahapan perhitungan, setelah didapatkan data tersebut, dihitung yaitu nilai deviasi, di mana menghitung selisih setiap nilai dari rata-rata X dikurang X bar, dan dihitung juga kuadratnya. Setelah itu membangun matrik pembobot WIJ, yaitu matrik ini menggambarkan hubungan spasial antar kecamatan yang biasanya itu berbentuk matrik binar atau berbasis jarak. Selanjutnya, setelah dilakukan pembobotan, didapatkan nilai setiap lokasi seperti ini, setiap kecamatan, dan nilai Morans itu terdapat sekitar minus 2,32,704 yang mengindikasikan adanya autokorelasi spasial negatif. Nah, nilai Morans index negatif pada uji signifikansi didapatkan nilai minus 0,2569 yang menunjukkan kecenderungan yaitu pola menyebar atau dispersed yang adanya pola spasial negatif. Akan tetapi Z-score bernilai minus 0,51 sekian, yaitu di antara minus 1,65 di area berwarna kuning ini, yang berarti tidak signifikan secara statistik. Di value sebesar 0,60 sekian jauh lebih besar dari ambang batas umum. Pola sebaran jumlah siswa tidak menunjukkan adanya pola spasial yang signifikan, artinya sebaran tersebut tidak berbeda secara signifikan dari pola acak random. Hasil dari indeks Moran global mengindikasikan tidak adanya keterkaitan spasial yang signifikan dalam distribusi siswa sekolah. Dengan kata lain, distribusi jumlah siswa sekolah di Kota Sukabumi lebih menyerupai pola acak daripada pola terstruktur secara spasial. Nah, penentuan lokasi bimbingan belajar ini dinyatakan tidak cocok karena pola distribusi siswa tidak menunjukkan kecenderungan terpusat, maka pemilihan lokasi bimbel sebaiknya mempertimbangkan faktor lain seperti aksesibilitas, jumlah sekolah di sekitar, serta preferensi orang tua dan siswa, bukan hanya berdasarkan autokorelasi spasial. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas spatial autocorrelation secara lokal, yakni LISA. Boleh di next? Nah, LISA sendiri itu adalah Local Indicator of Spatial
spatial analysis, di mana LISA ini pertama kali diperkenalkan oleh Luc Anselin pada tahun 1995. Dan LISA ini adalah konsep umum dari spasial autokorelasi untuk tingkat lokal, di mana LISA ini statistik yang memberikan indikasi tentang sejauh mana suatu lokasi memiliki pola spasial yang signifikan. Ini memungkinkan dekomposisi indikator global seperti Moran dan Geresi menjadi kontribusi dari masing-masing observasi. Adapun tujuan dari LISA ini yakni mengidentifikasi hotspot, mengidentifikasi spatial outliers, dan memahami heterogenitas spasial dalam suatu dataset. Secara umum, LISA memiliki rumus persamaan eh, L sama dengan F dikali Y1 dikali YJ, di mana Y1 ada YI itu nilai variabel di lokasi I, dan YJ adalah nilai variabel di lokasi tetangga, di mana F sendiri adalah fungsi yang menggambarkan pola asosiasi sosial. LISA sendiri itu memiliki 5 metode analisis utama, dan F sendiri itu memiliki nilai yang berbeda untuk di setiap metode analisis. Adapun 5 metode analisis utama pada LISA adalah lokal Moran 1, Gettys Orgis I, lokal Gerris C, dan juga lokal gamma dan lokal join count. Di mana kelima metode ini memiliki rumus yang berbeda, fungsi yang berbeda, dan juga hasil akhir yang berbeda. Boleh di next? Nah, setiap metode yang telah disebutkan memiliki output yang berbeda. Yang pertama itu ada lokal Moran 1, di mana hasil klasifikasinya dibagi menjadi 4, yakni high itu area dengan nilai tinggi dan dikelilingi dengan tetangga dengan nilai tinggi. Ini menjadi area yang paling potensial. Sedangkan ada juga low, di mana area ini memiliki nilai rendah, dikelilingi oleh tetangga dengan nilay rendah pula, di mana ini adalah lokasi yang dihindari. Kemudian ada high-low dan juga low-high, di mana kedua ini adalah spatial outlier. Jika high-low itu nilai tinggi yang dikelilingi oleh tetangga dengan nilai rendah, maka low-high adalah area dengan nilai rendah yang dikelilingi oleh tetangga dengan nilai tinggi. Kemudian ada Gettys Orgis, di mana output dari analisis ini adalah hotspot dan cold spot, di mana hotspot adalah area dengan konsentrasi nilai tinggi yang signifikan, sedangkan cold spot adalah area dengan nilai konsentrasi rendah yang signifikan. Kemudian ada lokal Gerris C, di mana terbagi menjadi cluster similarity, yakni area dengan nilai yang mirip dengan tetangganya, dan juga dissimilarity, atau area dengan nilai yang sangat berbeda dari tetangganya. Ini next. Selanjutnya ada lokal gamma. Ini outputnya adalah terbagi menjadi 3, yakni cluster similarity, area dengan nilai yang sangat mirip dengan tetangganya dan menunjukkan pola spasial yang seragam. Kemudian ada dissimilarity or spatial outlier, area dengan nilai yang berbeda secara signifikan dari tetangganya dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pola spasial. Kemudian ada juga localized spatial associations, di mana ini mengidentifikasi area dengan hubungan spasial yang kuat atau lemah dibandingkan dengan pola global. Kemudian yang terakhir ada local join count, di mana outputnya adalah cluster kategori, di mana ini menggambarkan area dengan kategori yang sama dikelilingi oleh tetangga dengan kategori yang sama pula. Sedangkan mixed kategori ini adalah area dengan kategori berbeda dari tetangganya. Boleh di next? Oke, pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas terkait pola perhitungan lokal Moran 1 untuk diuji coba. Lokal Moran 1 sendiri merupakan statistik LISA yang spesifik untuk menguraikan Moran 1 global dan menjadi kontribusi individual dari setiap lokasi. Yang ini pula membantu mendeteksi klaster lokal dan outlier spasial. Secara umum, lokal Moran 1 ini memiliki rumus nilai I atau nilai lokal Moran 1 sama dengan Z, nilai lokasi I yang distandarisasi sigma W dikali Z. W itu untuk bobot spasial antar lokasi, sedangkan Z adalah nilai lokasi yang distandarisasi. Adapun nilai Z atau nilai lokasi yang distandarisasi ini memiliki persamaan seperti sama dengan X, nilai asli di lokasi, dikurangi rata-rata dari seluruh dataset atau dari seluruh nilai, dan dibagi dengan standar deviasi. Nah, kemudian pada perhitungan lokal Moran 1 ini, kami
menggunakan eh, kota Sukabumi dengan 7 kecamatan, yakni Boros, Lembu Situ, Ciberem, Citamiang, Cimorudoyong, Gunung Puyuh, dan Cikole. Dengan X-nya adalah jumlah siswa per jiwa, di mana total dari siswa ini adalah 55.495. Studi kami ini eh, pemilihan jumlah siswa sebagai variabel itu dipertimbangkan karena bimbingan belajar itu target pasarnya adalah para siswa. Nah, kemudian di tahap perhitungan pertama, kami mencari nilai Z-score, di mana Z-score ini memiliki persamaan nilai asli di lokasi, atau bisa dibilang jumlah siswa, dikurangi rata-rata dari seluruh jumlah siswa, dan dibagi dengan standar deviasi. Di sini kami memiliki, misalkan di Kecamatan Baros, kami memiliki jumlah siswa 4.035 dikurangi dengan eh, rata-ratanya 7.928 dan dibagi dengan standar deviasi 292,29, di mana didapatkan Z-score minus 1,3 juta. Di mana standar deviasi sendiri kami menggunakan Excel dengan rumus sama dengan standar deviasi STDIV di titik P eh, dikali total dataset. Hmm. Nah, kemudian untuk melakukan perhitungan nilai lokal moron, itu juga dibutuhkan matriks nilai, di mana matriks wilayah ini, tabel matriks, bobot matriks ini menggambarkan hubungan antar wilayah. Seperti contohnya, untuk lokasi pertama, P1, yakni Baros, itu berada di sebelah lembur situ, di mana maka itu digambarkan dengan nilai 1. Sedangkan wilayah yang tidak berdekatan seperti Lembur Situ dan juga Ciberem itu digambarkan dengan nilai 0 karena mereka tidak bersinggungan, sehingga didapatkan hasil matriksnya seperti pada gambar berikut. Boleh di next. Nah, dari eh, tabel matriks tersebut, kita dapat menghitung nilai lokal moron dengan menjumlahkan dengan mengalikan nilai lokasi yang distandarisasi dengan total antara bobot spasial antar lokasi I dan J dan juga dikali dengan nilai lokasi yang distandarisasi. Dari hasil tersebut, kami mendapatkan bahwa nilai lokal moron 1 itu negatif di beberapa wilayah dan juga terdapat yang positif. Nilai negatif sendiri itu menggambarkan autokorelasi secara negatif, sedangkan nilai lokal moron yang positif itu menggambarkan autokorelasi secara positif. Di mana di sini autokorelasi negatif terjadi pada Kecamatan Baros, Citamiang, Warudoyong. Sedangkan autokorelasi positif itu terjadi di Kecamatan Lembur Situ, Ciberem, Gunung Puyuh, dan Cikale. Nah, kemudian dari rumus tersebut, itu kita perlu mencari rata-rata Z-score tetangga untuk menentukan kuadran berapa kecamatan-kecamatan ini. Di mana rumus Z-score tetangga itu atau Z-score rata-rata itu adalah bobot spasial dikali dengan Z-score tetangga dibagi dengan eh, total bobot dari wilayah tersebut. Misalkan apabila Baros yang bersinggungan dengan 3 kecamatan, maka Baros perlu dibagi dengan 3. Jadi total bobot sebelumnya dikali bobot 1 pada Kecamatan Baros dan dikali dengan Z-score pada kecamatan yang bersinggungan dibagi dan dijumlahkan dan dibagi dengan total bobotnya yakni 3. Sedangkan pengklasifikasian didasarkan pada hal berikut, di mana high jika Z-score lebih dari 0, sedangkan rata-rata Z-score juga lebih dari 0. Dan low itu Z-score-nya di bawah 0 dan rata-rata Z-score tetangga juga di bawah 0. Kemudian ada high-low, di mana jika Z-score lebih dari 0 dan rata-rata Z-score tetangga kurang dari 0, dan low high jika Z-score kurang dari 0 dan rata-rata Z-score tetangga lebih dari 0. Boleh di next?
Nah, kemudian dari hasil uji coba tersebut, kita kita bisa mendapatkan bahwa yang mengalami eh, lokasi dengan high atau di kuadran pertama adalah Cikole, kemudian ada low high itu dialami oleh Baros, low itu Lembur Situ, Ciberem, dan Gunung Puyuh, sedangkan untuk low itu ada Citamiang dan Warudoyong. Dari hasil tersebut, kita mendapatkan hasil bahwa bimbel yang paling cocok untuk daerah yang paling cocok untuk dibangun bimbel baru adalah Cikole. Sedangkan wilayah yang paling tidak cocok yakni Lembur Situ, Ciberem, dan Gunung Puyuh. Sedangkan Baros, Citamiang, dan Warudoyong yang eh, merupakan outlier eh, itu daerah yang dapat dibangun bimbel namun perlu pertimbangan lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Real Faruk dengan NRP Prodi 1 izin menjelaskan tentang spatial clustering Cummins. Mungkin bisa di next. Nah, Cummins itu adalah metode clustering yang bertujuan untuk membagi data ke dalam cluster sehingga total variasi dalam kelompok seminimal mungkin. Setiap cluster diwakili oleh sebuah titik pusat yang merupakan rata-rata dari data di cluster tersebut. Mungkin langsung di next saja. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam menghitung Cummins. Di iterasi pertama ada data dan variabel. Ada 7 kecamatan dengan menggunakan variabel. Yang pertama ada jumlah siswa dan yang kedua ada jumlah penduduk miskin. Untuk sentroid awal, saya menentukan di Kecamatan Ciberem, Warudoyong, dan juga Cikole. Dan menggunakan hitung jarak titik terdekat menggunakan Euclidean distance. Atau bisa menggunakan rumus Excel seperti di bawah ini. Ini bisa di next. Nah, ini adalah pengalokasian anggota klaster atau eh, bagaimana dari hasil tersebut kita membagi klaster-klasternya. Mungkin bisa di next langsung ke perhitungannya aja. Nah, dari hasil kami awal ini itu dikali semisal dari Kecamatan Baros dari X itu dikali dengan C1 Y1 gitu. Jadi akhirnya kita temukan nilai C1, nilai C2 dan nilai C3. Di mana untuk minimum ini tadi adalah nilai minimum dari C1, C2, C3. Dan nilai minimum ini katakanlah di sini adalah 1851 itu termasuk dalam C1. Artinya di sini ditulis di klaster 1. Mungkin bisa di next. Nah, dari hasil klaster Cummins awal tadi dibentuk sentroid baru untuk menghitung iterasi kedua. Sama rumusnya tadi X1 bagi 3. Artinya itu eh, data yang termasuk ke C1. Misal Baros ditambah data dari Kecamatan Ciberem dan juga Gunung Puyuh dibagi jumlahnya 3. Mungkin seperti itu dan seterusnya. Bisa di next. Nah, dari hasil kedua ditemukan bahwa eh, data Kecamatan Gunung Puyuh itu berubah klasternya yang harusnya tadi awal 1 sekarang berubah menjadi 2. Jadi akhirnya kita harus melakukan iterasi lagi supaya datanya tidak berubah semua. Mungkin bisa langsung di next saja. Pada iterasi ketiga ini menggunakan hasil klaster iterasi kedua untuk menentukan sentroid baru. Menggunakan rumus-rumus ini tadi sama kayak tadi rumusnya. Mungkin bisa di next. Dari hasil literasi ketiga barulah ditemukan bahwa semua klaster dari klaster kedua itu tidak berubah. Artinya ini adalah hasil literasi terakhir dan dari sini terlihat Kecamatan Baros masuk ke klaster 1, Ciberem 1 dan lain-lainnya dan ini adalah klaster terakhir. Ini bisa di next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya izin melanjutkan mengenai DBS Scan. Mungkin bisa di next. DBS Scan atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise itu merupakan algoritma clustering berbasis kepadatan yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan seberapa padat titik-titik data tersebut dan mengidentifikasi noise atau data yang tidak termasuk dalam cluster manapun, di mana pada DBS Scan sendiri memiliki dua parameter utama yaitu epsilon dan
PTS, di mana epsilon merupakan jarak maksimum atau radius dua titik agar dianggap sebagai tetangga dalam satu klaster. Sedangkan untuk min PTS adalah jumlah minimum titik tetangga termasuk di titik itu sendiri agar titik tersebut disebut dengan titik inti atau core point. Nah, kedua parameter ini digunakan dalam menentukan core point, titik inti, outlier atau noise, dan juga border atau titik-titik yang tidak mencapai jumlah minimum titik tetangga. Titik eh, titik-titik yang berdekatan dan jumlahnya cukup ini akan bergabung menjadi sebuah klaster yang disebut dengan core point. Tujuan dari DBSCAN sendiri ini untuk mengidentifikasi klaster berdasarkan kepadatan titik dalam ruang, mendeteksi outlier atau noise, mengidentifikasi klaster tanpa menentukan jumlah klaster, dan juga menghasilkan klaster berdasarkan kedekatan fisik. Study next. Pada DBSCAN, kami melakukan dua uji, di mana uji tahap 1 ini menggunakan jumlah siswa di Kota Sukabumi dan juga jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi. Dan tahapan uji 2 menggunakan koordinat bimbel di Kota Sukabumi. Jadi next. Nah, pada tahapan uji 1 itu menggunakan jumlah siswa dan jumlah penduduk miskin dari 7 kecamatan yang ada di Sukabumi, yaitu Baros, Ciberem, Cikole, Citamiang, Gunung Puyuh, Lembur Situ, dan Warudoyong. Mungkin bisa dinak. Nah, dari data jumlah siswa dan jumlah penduduk itu diukur menggunakan jarak antar titiknya dengan menggunakan Euclidean distance, yaitu rumusnya yaitu akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat dan didapatkan hasil sebagai berikut. Study next. Lalu setelah ditemukan jarak antar titik, kemudian dilakukan penentuan epsilon dan min PTS, di mana data yang sebelumnya itu diurutkan berdasarkan nilai terkecil hingga terbesar, kemudian diambil nilai dengan lonjakan tertinggi seperti yang di bold di layar. Lalu dari setiap titik ini kemudian diurutkan kembali dan mencari nilai epsilon yang didapatkan. Dengan hasil akhir epsilon yaitu 2535,03 dengan min PTS 4. Jadi next. Dari hasil epsilon dan min PTS tersebut, dapat ditemukan tetangga dalam radius dan juga statusnya, di mana epsilon sendiri ini digunakan untuk mengetahui tangga dalam radius seperti artinya yaitu jarak maksimum radius, di mana jarak maksimum dari setiap kecamatan ini adalah 2535, yang dimana didapatkan terdapat dua titik yang berstatus sebagai border atau tidak memiliki cukup tetangga untuk menjadi core point, dan juga terdapat satu titik yang berstatus sebagai noise atau tidak memiliki titik sama sekali, yaitu pada Kecamatan Warudoyong. Jadi next. Nah, selanjutnya di tahapan uji 2 kami menggunakan data koordinat bimbel, di mana ada 5 bimbel yang kami gunakan, yaitu Brain Academy Ruang Guru, Sudirman, Ganesha Operation Syamsuddin, Prosus Inten, LBB Nurul Fikri RA Kosasih, dan juga Ganesha Operation RA Kosasih. Jadi next. Pada penelitian ini, dari hasil koordinat bimbel tersebut, kemudian dihitung jarak dari masing-masing bimbel, di mana setelah itu dilakukan penentuan epsilon dan juga min PTS. Pada uji ini digunakan min PTS 3, sehingga epsilon yang digunakan itu mengambil jarak terdekat ketiga dari masing-masing titik. Jadi next.
Nah, epsilon yang didapatkan yaitu 1,064 dan min PTS 3, di mana eh, setelah dilakukan analisis itu didapatkan bahwa terdapat satu noise dan juga satu border. Noise ini mengartikan bahwa titik tersebut tidak cukup dekat dengan titik manapun, yaitu pada bimbel ruang guru itu tidak itu berstatus sebagai noise, dan juga pada GO Samsudin itu berstatus sebagai border atau tidak memiliki cukup tetangga tetapi berada dalam radius epsilon dari core point, di mana didapatkan bahwa terdapat 4 bimbel yang lokasinya berdekatan dan masuk ke dalam satu klaster utama. Jadi next. Mungkin bisa Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan yang merupakan perbandingan hasil dari analisis-analisis yang tadi, di mana untuk Moran satu sendiri menunjukkan bahwa pola sebaran jumlah siswa di kota Sukabumi bersifat acak sehingga tidak ada kecenderungan pengelompokan secara global. Untuk Lisa sendiri, itu berhasil mengidentifikasi bahwa Cikole sebagai lokasi paling berpotensial untuk pembangunan bimbel karena termasuk dalam hotspot yaitu jumlah siswa tinggi. Sementara Lembur Situ, Cibrium, dan Gunung Puyuh tergolong wilayah yang kurang cocok, dan Boros, Citamiang, serta Warudoyong terdeteksi sebagai outlier yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk Kamin sendiri, di mana menunjukkan perubahan klaster antara literasi 1 dan 2, khususnya pada Kecamatan Gunung Puyuh yang menandakan bahwa hasil belum stabil dan membutuhkan literasi tambahan untuk menghasilkan pengelompokan wilayah yang lebih signifikan lagi ke depannya. Untuk DBSCAN sendiri dapat dianalisiskan bahwa pengelompokan 4 lokasi bimbel dalam satu klaster utama serta mengidentifikasi satu titik noise dan titik border sehingga mencerminkan adanya variasi kepadatan spasial antar lokasi. Next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.